Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosua Nurjat Nikumerta dari kelas 03 Teknik Elektroda 4. Di kesempatan kali ini kita akan membahas peralatan instalasi listrik rumah tangga dan industri yang aman. Sebelumnya kita akan melihat pengertian dari instalasi listrik. Instalasi listrik adalah suatu perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik ke berbagai peralatan yang membutuhkannya. Ada beberapa komponen instalasi rumah tangga. Yang pertama, MCB. MCB memiliki fungsi untuk menekan risiko dalam masalah kelistrikan. Yang kedua, ELCB. ELCB memiliki fungsi utama ialah untuk melindungi dari risiko kebocoran arus listrik. Yang ketiga, saklar. Saklar memiliki fungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Yang keempat, stop kontak. Stop kontak sendiri merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi mendistribusikan energi listrik ke peralatan elektronik. Yang kelima, kabel. Kabel sendiri berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber ke berbagai peralatan. Kita akan melihat instalasi listrik rumah tangga standar PLN. Aturan terkait pemasangan listrik rumah tangga sendiri tertuang dalam persyaratan umum instalasi listrik atau biasa disebut dengan PUIL. Pertama, perlu perhatikan jenis dan ukuran kabel yang digunakan. Pastikan kabel maupun peralatan yang digunakan dalam pemasangan instalasi ialah tempat label standar nasional Indonesia atau biasa disebut dengan SNI. Berikut pemasangan kabel sesuai dengan besar daya listrik yang digunakan. Misalnya, untuk rumah dengan daya listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere yang dialiri listrik 2 ampere dan 4 ampere menggunakan kabel ukuran 3 kali 2,5 mm2 NYM. Mari kita melihat tips membuat instalasi rumah tangga. Yang pertama, luas dan jumlah ruangan. Yang kedua, besar daya listrik. Yang ketiga, rancang alur listrik. Yang keempat, gunakan alat-alat berlabel SNI. Setelah itu kita melihat cara-cara membuat instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama, pasang alat-alat yang diperlukan. Yang kedua, membuat jalur kabel. Yang ketiga, pemasangan box MCB dan ELCB. Yang keempat, pemasangan jalur listrik utama. Yang kelima, pemasangan kabel untuk saklar dan stop kontak. Saatnya kita melihat jenis-jenis instalasi listrik rumah tangga, yaitu terbagi jadi dua, yaitu instalasi listrik untuk pencahayaan dan instalasi listrik untuk daya. Instalasi listrik untuk pencahayaan, sebab lampu atau bahlom lampu membutuhkan energi listrik untuk dapat menyala dan menerangi rumah, terutama pada malam hari. Yang kedua, instalasi listrik untuk daya. Instalasi listrik di rumah juga berfungsi untuk menyediakan suplai listrik bagi sejumlah peralatan, sebut saja mesin cuci, televisi, kulkas, bahkan telepon genggam juga memerlukan listrik sebagai sumber daya. Baik, sudah saatnya kita beralih ke peralatan instalasi listrik industri yang aman. Instalasi listrik di suatu perusahaan atau industri pabrik menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan selama pembangunan. Jika instalasi listrik terganggu, maka proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Ada beberapa komponen instalasi listrik yang dibutuhkan industri. Yang pertama, main distribusi panel. Panel ini adalah panel yang pertama dilalui sumber tenaga sebelum masuk ke industri. Yang kedua, kubikel. Kubikel yaitu sistem switchgear untuk tegangan menengah, biasanya 20 kV, yang berasal dari output trafo daya yang selanjutnya diteruskan ke konsumen melalui penyulang atau feeder yang tersambung atau terhubung dengan kubikel tersebut. Yang ketiga, automatic
main VIWare, suatu sistem energi tenaga listrik yang digunakan untuk menjamin kelangsungan operasi bangunan saat kehilangan daya normal yang bisa jadi menimbulkan kerugian bisnis maupun kenyamanan. Yang keempat, panel kontrol. Panel ini berfungsi sebagai tempat di mana di dalamnya berisi berbagai macam komponen listrik yang digunakan untuk mengontrol kerja dari suatu beban. Kita akan melihat hal-hal yang harus diperhatikan saat pemasangan instalasi listrik industri. Yang pertama, gambar atau DNA lokasi. Yang kedua, lokasi bangunan yang akan dipasang alat listrik tersebut. Yang ketiga, desain gambar instalasi, peletakan bahan instalasi. Yang keempat, diagram sambungan instalasi listrik. Yang kelima, sambungan antara peralatan. Yang keenam, diagram instalasi single line. Yang ketujuh, diagram panel shear. Yang kedelapan, bahan yang digunakan. Yang kesembilan, ukuran dan jenis konveyor yang digunakan. Adapun beberapa tahapan instalasi listrik industri, yaitu menggambar posisi titik lampu dan saklar. Yang kedua, menggambar letak kontak box yang digunakan sebagai sumber listrik untuk menggunakan peralatan pabrik, perkakas, dan mesin. Yang ketiga, di ruang pabrik, penempatan kotak listrik juga menjadi masalah. Usahakan jangan letakkan di tempat yang mudah tertutup furnitur sehingga sulit dijangkau. Sekarang kita akan melihat beberapa analisis dan perhitungan desain instalasi listrik industri. Yang pertama, arus rangkaian dan hambatan hubung singkat. Yang kedua, rugi tegangan. Yang ketiga, pemutus arus. Yang keempat, kapasitas konduksi arus. Adapun keamanan instalasi listrik industri. Yang pertama, jangan letakkan peralatan listrik di tempat yang banyak orang, apalagi yang kabelnya terlalu banyak. Yang kedua, jika ada tegangan tunggu di tempat-tempat tersebut, maka adanya tanda peringatan atau peringatan akan sangat menentu karyawan lebih memperhatikan keselamatan dirinya sendiri. Yang ketiga, perawatan kelistrikan juga perlu dilakukan oleh teknisis ahli agar peralatan dapat bertahan lama dan dalam pemeliharaannya. Yang keempat, penggunaan peralatan dan bahan yang sesuai standar sangat penting, dan tenaga teknis yang menghadapi SOP atau standar operasi prosedur juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan perusahaan selama memilih tenaga teknisis. Demikian presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, jika ada yang disayang mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih.